Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Danan Fatir. Saya salah satu owner dari PT Ampiang Jawa, yaitu tempat wisata edukasi, pusat oleh-oleh yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tahun 2016 yang lalu kita punya memang passionnya di bidang usaha. Jadi Ampiang sendiri itu sebetulnya sejak dari Mbah Putri, namanya Mbah Karina, beliau asli dari Wonogiri, Batu Retno, Wonogiri. Jadi beliau itu setiap kali mau lebaran gitu bikin ampiang, bikin makanan-makanan yang lainnya. Terus hingga ke kita, ke cucu, kita bikinlah konsep yang lebih modern lagi, biar apa ya, makanan jadul tapi bisa tembus pasar nasional, bisa ekspor juga. Mulailah kita profesional, kita kemas secara baik itu kemasan standing pots, kemasan eksklusif, ada juga Mika. Untuk outlet sendiri, alhamdulillah udah 300 outlet di seluruh Indonesia. Kita juga udah ekspor Korea, Jepang, Arab Saudi, Makau, Hong Kong, Taiwan, Malaysia Barat, Malaysia Timur, semuanya. Kebetulan kita punya value sendiri. Kita ampiang yang biasanya itu ampiang yang gepeng, kita sekarang amati, tiru, kita modifikasi. Ampiangnya ada rasa bulat, ada bentuk bulat. Terus kita kasih rasa-rasa selain original jahe, itu ada rasa milk white, ada rasa coklat, ada rasa pedas, ada rasa susu. Nah, seperti itu. Jadi dari segi bentuk dulu kita juga udah kacangnya kacang pilihan. Untuk gulanya kita gula asli dari Kebumen. Terus apalagi untuk higienitas di tempat produksi, nanti kita juga kunjungan ke belakang, kita lebih profesional lagi, seperti itu bedanya. Strategi pemasaran kita yaitu dari segi online dulu, kita live TikTok setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Ya biasanya ada 2000 vieweran, paketan lumayan juga. Terus kita ada strategi untuk marketingnya itu canvassing. Kita ada 300 outlet, kita kelilingan setiap hari. Terus di rumah itu ada wisata edukasi, jadi buat praktikum, buat kunjungan-kunjungan, seperti itu. Ada program P5 dari anak-anak sekolah, baik itu dari UKM-UKM juga untuk kunjungan ke sini. Kebetulan di Ampiang Jawa itu sudah PT, jadi bentuknya udah badan hukum PT Ampiang Jawa Indonesia. Kita udah semi pabrikasi, berubah menjadi lebih baik lagi, naik kelas lagi. Di rumah juga ada penerapan 5R terkait apa itu resik, ringkes, rapi, rajin, dan rawat. Sebetulnya tantangannya malah justru kita itu dari manajemen. Jadi setiap hari, seperti ini contoh baru aja, kita itu keteteran untuk produksi. Jadi karyawan walaupun sudah ada 15, semuanya kita udah kerja sepenuhnya, tapi ya hingga saat ini belum tercukupi untuk jumlah kapasitas produksi. Karena kapasitas produksi kita maksimal cuma 1000 per hari, yang kalau bisa lebih dari itu. Dengan kita online, yang pasti zamannya udah berubah. Kalau kita monoton terus secara konvensional, endingnya juga capek. Makanya kita beralih ke online. Itu apa? Yang pertama, jangkauannya lebih luas, jadi seluruh dunia mengetahui apa itu ampiang. Jadi banyak diaspora di luar negeri, baik itu di Yunani, di Jerman, di Inggris sana, yang orang notabene beliau-beliau orang kaya dan pengen nostalgia tentang apa itu ampiang, pengen sekali di masa kecilnya, balik lagi ke masa kecilnya tentang apa itu sambal pecel, seperti itu. Jadi pesannya malah justru kita lewat online. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kita branding. Dengan branding itu semakin kekuatan bisnis kita semakin terkenal. Karena kalau ampiangnya bukan ampiang Jawa, kita juga nggak mau, kebanyakan konsumen itu seperti itu. Yang pertama yaitu kita benahi dulu dari intern kita pribadi. Dengan apa? Yang pertama, kualitas bahan baku kita yang paling premium, kita paling bagus, paling mahal. Yang nomor satu istilahnya, seperti kacang pun kita pakai ukuran, jadi ukurannya standarisasi semua, yang ukuran 50-60. Untuk gulanya juga kita yang premium. Jadi apa, dari segi rasa udah enak duluan. Yang kedua, kita juga pengantaran, seperti kalau kita online itu kadang-kadang gratis ongkir, kita klaim voucher-vouchernya seperti itu, kita ada gratis ongkirnya. Terus untuk feedbacknya, kalau terjadi ada kacang yang tengek atau kurang enak, kita ganti 100%. Kita modalnya waktu itu cuma 600.000 di tahun 2016, cuma modal kepercayaan dari tengkulak atau dari bakul pasar. Bener ini jujur sekali mas, saya mas.
600.000 itu untuk apa? 200.000 untuk beli pres-presan sealer itu. Terus yang 200.000 lagi kita kulaan gula, yang 200.000 lagi kulaan kacang. Itu waktu itu kita masih ke pasar. Sampai ibunya pasar itu kita selalu dikasih lebih. Jadi walaupun kita beli 200.000, pasti dikasihnya itu setengah kuintal, bisa 1 kuintal. Terus ibu-ibunya pasar itu tengkulaknya itu selalu bilang bakulnya itu, wes le gowonen wae, nanti nek wis payu lagi dibayar. Kita punya progres, kita punya apa ya namanya ya, punya inisiatif sendiri. Dengan Ampyang itu ada konsep ekonomi kreatifnya. Kebetulan di Kabupaten Karanganyar itu banyak potensi-potensi pariwisata yang hampir setiap minggunya itu ribuan bis datang ke Karanganyar. Kita bikin konsep yaitu apa? Untuk wisata edukasi proses pembuatan ampyang. Yang paling benar itu yaitu spesifik Mas. Kita bikin wisata edukasi ngepel ampyang deblok sambal pecel. Jadi orang-orang pengunjung, baik itu peserta-peserta yang kunjungan datang ke rumah ampyang, itu yang pertama kita dapat 3 ilmu, yaitu apa? Kunjungan tentang praktek produksi di belakang, wajib harus ikut proses ampyang maupun deblok sambal pecel. Itu wajib itu. Nanti kita jadi apa ya? Dapat ilmu, nggak cuma sekedar wisata terus foto-foto saja, bukan. Dapat ilmu sampai rumah bisa diterapkan. Terus yang kedua nanti ada konsep tentang apa ya namanya ya? Ya wisata edukasinya ini ada oleh-olehnya seperti itu. Jadi orang-orang kalau habis melihat produksi pasti beli oleh-olehnya. Di tempat kita untuk wisata edukasi pun gratis tis-tis. Kita tidak memungut suatu nominal berapa gitu, enggak, gratis. Memang dari hati sendiri, menjadi amal jariah bagi kita, keberkahan bagi Ampyang Jawa biar tetap eksis, biar tetap naik kelas terus, menjadi suatu saat akan menjadi perusahaan yang besar seperti itu. Terus ilmu yang ketiga yaitu ilmu dari saya sendiri, yaitu tentang marketing. Orang sudah pernah mencoba produksi, praktek, beli oleh-olehnya, jangan lupa cara berjualannya di situ. Jadi kita punya standarisasi, punya kurikulum sendiri semacam itu di tempat Ampyang. Kalau di tempat yang lain paling cuma say hello, cuma foto-foto, datang foto-foto, lihat-lihat. Kalau di tempat Ampyang wajib produksi dan nanti saya kasih tahu ilmunya, cara berjualannya. Jadi orang-orang itu sangat berkesan sekali kalau ke rumah Ampyang. Karena apa? Di tempat Ampyang Mas, kita juga masih satu rumah, bahan bakunya juga simple. Tempat produksinya juga masih kecil. Jadi apa itu? Bisa diimplementasikan di rumahnya masing-masing. Jadi gapnya itu bukan terlalu jauh. Kalau melihat suatu proses produksi kan biasanya mesinnya aja udah miliaran, udah terpisah dari rumah. Ya wajar, memang modalnya udah besar. Tapi kalau kita Ampyang Jawa masih satu rumah, tapi udah kita konsep seperti pabrik. Bahan bakunya sederhana, Ampyang itu gula kacang, gula sama kacang. Tempat produksinya juga masih kecil, nanti kita bisa survei ke belakang, melihat di sana ya. Ya waktu itu memang Mas, banyak sekali orang masukan pendatang atau orang-orang yang beli ke rumah kita. Malah justru pertama kali itu kita dari universitas, banyak sekali anak-anak magang di sini. Jadi kita itu sebagai penempatan salah satu anak-anak di universitas, di sekolah, di SMA, di SMP ya seperti itu, untuk magang di sini 6 bulan, 3 bulan, ada yang praktikum. Nah disitulah muncul ide kenapa kita nggak bikin satu konsep ekonomi kreatif yang di sini itu mencakup apa ya, kita bikin kolamnya, mencakup apa ya, yang dapat ilmu, orang datang ke sini nggak cuma sekedar beli tapi ada ilmunya. Terus pulang itu mereka itu membuka wawasan, membuka semangat lagi, baik itu entah UKM, apalagi UKM, biar mencontoh seperti kita, biar naik kelas itu bagaimana caranya, biar bisa ekspor dan seperti itu. Lama-lama ya udah kita bikin e-flyer, kita juga promosi di live TikToknya, di Instagram, di Facebook. Terus kita menghubungi TL, tour leader, kita menghubungi seluruh kepala sekolah di Kabupaten Karanganyar. Jadi nanti kerjasama dengan pihak sekolah, dengan UKM, dengan akademisi di universitas seperti itu, baik itu maupun warga lokal sini maupun yang luar daerah. Untuk reservasi sendiri memang ke saya yang langsung ya ownernya, nanti akan kita jadwalkan itu ya gimana lagi ya Mas, karena saya kan juga seorang sales, jadi harus janjian dulu 3 hari sebelumnya biar kita agendakan biar tepat. Saya pas longgar ada kunjungan seperti itu, dan ini dijamin gratis, 100% gratis.
kita nggak memperjualbelikan hal yang seperti itu, nanti malah justru nggak berkah bagi kita. Terus untuk datang ke sini, baik itu rombongan, baik itu perorangan, monggo bebas, asalkan ada waktu silahkan. Nah, untuk reservasi bisa dihubungi saya sendiri, Danan, Alif Danan Fatir, ke 082 137 623 624 atau di DM di Instagram atau di live TikTok kita. Sosial media kita di Instagram, baik itu Instagram, TikTok, Shopee, kita semuanya atas namanya Ampiang Jawa semua. Nanti insya Allah ke depan untuk visi misi kita, goal kita untuk di tahun 2025 ini, semoga aja minta doanya semua, kita bikin pabrik, walaupun di rumah kecil-kecilan, kita udah pisah dengan rumah, kita nambah karyawan lagi, ekspor tetap berlanjut, kita produksi tetap lanjut. Kalau bisa produksi itu, kapasitas produksi sehari bisa 5.000 piece, baik itu sambal pecel 1 kuintal, 2 kuintal, kita siap, semuanya terpenuhi. Apalagi menjelang lebaran seperti ini nanti pasti error semua nanti. Dengan berdirinya Ampiang, kita rekrutmen karyawan itu malah justru warga lokal, warga sekitar, saudara sendiri juga yang sudah tua, walaupun kita udah mbah-mbah yang udah gak produktif lagi, ternyata kita bisa berdayakan. Malah justru mbah-mbah itu apa? Lebih sregep, lebih prigel. Kita juga ada Gen Z-nya juga, Mas. Walaupun masih anak kecil yang katanya Gen Z itu lemah, tapi kita didik menjadi yang lebih profesional lagi, lebih dewasa sedikit lagi, ya seperti itu. Ya, alhamdulillah dengan adanya Ampiang Jawa di desa kita, tepatnya di Tegalasri, Bejen, Karanganyar, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Korling, sampai kelurahan, kecamatan itu bangga karena apa? Akan memperkenalkan khasanah. Ternyata apa? Di kota besar, di lingkungan perkotaan, yang notabene itu rumahnya udah jejel real, ternyata ada satu potensi luar biasa, yaitu Ampiang Jawa ini. Jadi sebagai kunjungan, nggak usah jauh-jauh ke Tawangmangu, ternyata di kota aja ada destinasi wisata. Untuk teman-teman semuanya, baik itu wirausaha pemula maupun UKM-UKM yang lain yang bergerak menjadi entrepreneur, saya sarankan jangan malu, nikmati aja prosesnya, insya Allah kita akan memetik hasilnya. Cuma itu aja Pak, simpel sekali. Dan jangan lupa lagi, kita harus punya tagline, jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Karena hal yang sulit sudah kita lalui, insya Allah kalau ada kemudahan, pasti kita dengan enjoy-nya, dengan nikmatnya, kita lalui bersama.